Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yaitu kita rapat sini aja Pak. Maju aja. Bapak Ibu sekalian, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita dapat latihan, kemudian kenaikan tingkat. Itu yang naik tingkat atau menambah jurus yang tambah jurusnya. Artinya jurusnya belum sempurna, disempurnakan. Seperti pantai itu ada 2 kali, kemudian sabandar itu juga 2 kali, sehingga yang baru sekali disempurnakan. Yang bisa dinaikkan tingkatnya kita naikkan. Walaupun ada juga yang tenaganya terlalu lemah, tapi kalau ditunda lagi saya kesininya setengah tahun lagi baru kesini. Jadi ya kita naikkan juga nggak apa-apa. Ya resiko tanggung sendiri gitu ya. Resiko tanggung penumpang gitu. Kalau nggak saya naikkan saya dimarah-marah nanti. Dan jauh-jauh sudah lama-lama kita tunda kenaikannya. Terakhir kemarin bulan Januari ya. Bulan Januari, ini bulan Juni ya, 6 bulan. Untuk berikutnya insya Allah juga bulan Januari akan datang, kita cek kembali dengan bulan Juni. Untuk Juni ini yang Bayu Pamungkas akan dilihat lagi, kalau memang patut ditambahi Bayu Pamungkasnya ditambahi. Kalau yang lama masih ingat ditambahi, kalau yang lupa ya diingat dulu. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, fase latihan kita itu melalui 3 tahapan. Yang pertama namanya wiraga, wirogo bahasa Jawanya. Jadi gerak raganya dihafalkan dulu sampai hafal luar kepala. Tidak tengok-tengok temannya lagi. Jadi harus betul sudah gerak jurusnya itu hafal. Mulai dari jurus 1 sampai jurus terakhirnya itu gerakannya hafal. Ya, tidak usah ingat-ingat lagi. Sudah hafal luar kepala. Bergerak sudah otomatis. Setelah ini terlewati, maka masuk fase kedua namanya wirama. Pakai irama. Jadi pakai seni. Gerakannya sampai sudah otomatis juga ada seninya. Ya, tidak kalau jalan itu tidak gerunjal lagi, sudah jalannya aspal mulus. Ini sudah di samping dia otomatis gerakannya juga dengan irama. Setelah ini terlalui, kemudian yang ketiga wirasa. Dirasakan gerakannya. Jadi gerakan itu dirasakan. Kalau nanti bisa melewati fase yang ketiga ini, wirasa, maka latihannya akan terasa nikmat sekali. Masalah hasil nggak usah dipikir. Hasilnya apa nggak usah dipikirkan. Itu sudah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau diberi apa? Nah, oleh karena itu kaitannya dengan ini, Bapak Ibu tugasnya hanya ATM. Apa itu ATM? Yang pertama amati, diamati geraknya gimana. Yang dicontohkan oleh pelatihnya gimana, diamati dengan benar-benar. Setelah itu T, tirukan. Kemudian yang M-nya manut. Manut dengan sedikit modifikasi. Maksudnya kalau sudah tidak kuat kuda-kuda rendah, boleh tinggi. Tapi dengan catatan kalau sudah tidak kuat. Kalau masih kuat diusahakan kuda-kudanya rendah. Gitu ya. Jadi amati, tiru, kemudian manut sama pelatihnya. Untuk urusan gerak jurus kita ini tidak ada kreasi ya Pak ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk berkreasi sendiri. Kita menerima gerak ini dari guru kita. Kalau ada perbedaan itu karena perbedaan perut saja. Yang perutnya besar itu akan berbeda dengan yang perutnya
langsing gerakannya, tetapi warnanya sama. Itu kita tinggal menerima, kita tidak semua membuat sendiri. Ilmu ini ilmu langka. Oleh karena itu, apa yang kita terima, ya itu yang kita kerjakan. Jangan berkreasi, jangan menambah-nambah, jangan mengurang-urang. Biasanya yang menambah dan mengurang itu karena lupa. Ya, karena lupa, belum hafal, lama nggak latihan, akhirnya lupa. Terus yang diingat gerakan di atasnya sedang menggerakkan di bawahnya. Jadi yang digerakkan akhirnya bertambah, gitu. Oleh karena itu dihafalkan betul-betul supaya hafal. Ya sering-sering latihannya. Kalau jarang-jarang dijamin lupa. Ya ini jaminan dari saya. Kalau jarang latihan, jaminannya lupa. Nah, kalau lupa, akhirnya berkreasi sendiri. Padahal untuk gerak kita ini, jurus kita ini, kalau kita berkreasi sendiri, bisa dua kemungkinan, tidak apa-apa, tapi juga bisa jadi apa-apa. Gitu ya. Bisa tidak apa-apa, bisa apa-apa. Karena latihan kita tidak sekedar latihan raga. Tapi kalau masih pada fase wiraga saja, insya Allah tidak apa-apa. Ya kalau masih dalam fase wiraga, walaupun latihannya keliru, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah begitu masuk kepada fase yang kedua, sudah mulai wirama, apalagi masuk wirasa, kok jurusnya salah, itu pasti akan terjadi apa-apa. Lah apa-apanya, kalau alam, masing-masing akan berbeda. Minimal badannya sakit, karena tidak sesuai dengan gerakan kita ini, disesuaikan dengan anatomi tubuh kita. Kemudian menjadi apa-apa itu tergantung dari tiga hal. Yang pertama hati. Hati-hati di wilayah hati ya. Hati-hati dengan hati. Apa yang terbisik di hati kita itu, kalau itu sering, maka akan mempengaruhi pikiran. Kalau hati kita bilang, oh hidup sekarang kok susah, akhirnya pikirannya berpikir, wah hidup sekarang memang susah. Oleh karena itu, hati-hati dengan hati, menjaga hati. Ya, hati kita jaga supaya tidak masuk ke dalam pikiran. Ya, supaya tidak masuk dalam pikiran. Kemudian yang ketiga, sikap. Kalau sudah di hatinya A, di pikirannya A, maka sikapnya juga A. Kalau dia bilang hidup ini susah, pikirannya mengatakan hidup susah, maka sikapnya pun hidup susah. Hasilnya apa? Hasilnya Allah mengabulkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, dan apa yang ada dalam sikap kita. Itu namanya menjadi doa. Ya, menjadi kebiasaan, dan itu berubah menjadi doa. Secara tidak langsung kita berdoa. Karena memang itu Allah sudah peringatkan pada kita, Allah itu berada dalam sangkaan kita. Kalau kita menyangka hidup kita susah, ya Allah kabulkan kita susah hidupnya. Kalau katanya jurus sinar putih susah, ya hasilnya susah. Oleh karena itu, menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga sikap supaya hidup kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh pencipta. Untuk apa kita dihidupkan di dunia ini. Itu. Kalau bisa kita semuanya kaya ini. Karena apa? Allah maha kaya. Allah itu maha kaya. Semuanya disediakan untuk manusia. Yang penting kita menjaga hati, ya kita bilang, oh saya harus kaya. Pikiran harus kaya. Sikapnya orang yang harus kaya, ya bersikap supaya bisa menjadi kaya. Jangan malas-malas bekerja dan sebagainya. Itu. Nah dalam wilayah ini kita boleh berkreasi. Tapi kalau untuk jurus, kita tidak boleh berkreasi. Cukup melakukan, menggerakkan apa yang diwariskan oleh pembina kita, oleh guru kita dengan gerak-gerak ini. Sekali lagi saya katakan, masalah hasil itu bukan wilayah kita. Kita diberi kewenangan hanya untuk berikhtiar saja.
Kita gerakkanlah sesuai dengan jurus-jurusnya. Hasilnya apa? Bisa ditentukan dari HPS tadi ya, hati, pikiran, dan sikap. Nah, karena itu, di samping kita berlatih gerak-gerak ini, jurus ini, ilmu ini, juga kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan menjaga sikap kita sehari-hari. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Silakan yang tadi wiraga, gerak yang baru itu dihafalkan betul-betul. Gerak yang lama jangan dilupakan. Oleh karena itu dari dasar sampai dengan jurus terakhir yang Bapak Ibu punya itu semuanya digerakkan supaya tidak ada yang lupa. Nah, setelah betul-betul secara raga dikuasai, sudah hafal luar kepala, saya gerakannya sudah refleks, maka masuklah kepada fase wirama, pakai irama gerakannya, pakai keindahan, pakai seni. Kemudian setelah itu dirasakan, ya, penuh dengan perasaan dalam berlatih. Oleh karena itu, walaupun kita latihannya bersama-sama, itu silakan latihannya sendiri-sendiri, bersama-sama di sini, tetapi menggerakkan oleh raganya sendiri-sendiri, perasaannya sendiri-sendiri. Jadi suasananya hening, dinikmati gerakannya sendiri-sendiri. Kalau lupa saja tanyakan kepada pelatihnya, jangan tanya temannya. Kadang temannya juga lupa. Ya, seingat saya begini, padahal itu salah. Karena itu pada pelatih. Nah, kalau pelatihnya juga lupa, ya nasib. Ya. Nah, pelatih juga lupa, ya nasib, apa boleh buat. Ya kalau sudah seperti itu ya berhenti aja. Artinya berhenti latihannya dulu. Ya mengheningkan cipta dulu. Cari siapa yang tidak lupa. Saya yakin tidak semuanya lupa, kan ada aja yang ingat itu ya. Nah, jadi tanya kepada yang ingat. Bapak-bapak sekalian, ini banyak makanan. Setelah ditutup, silakan diselesaikan makanannya ya. Jangan sampai tersisa nanti. Kasihan yang menyediakan. Ada untuk-untuk, ada yang dalam plastik, ada rambutan 1 karung, ada apa lagi? Yang sana ada nasi. Harus habis semuanya ini ya, jangan tidak habis. Nah, kemudian tadi katanya sampahnya jangan sampai berserakan seperti itu, nanti dikumpulkan, kasihan Pak Bowo panitianya. Nah, itu sudah menyediakan masih mengangkut sampahnya lagi, kan kasihan. Nah, apalagi Pak Bowo sudah semakin tua. Saya juga tua, sama saja. Kalau seandainya saya seperti Pak Winter, saya udah pensiun. Karena beda tempatnya, jadi saya belum pensiun, masih lama pensiunnya. Seperti Pak Cung, jadi pensiunnya nunggu ubannya putih semua itu. Nggak pensiun. Baiklah, demikian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan nanti segera ditutup untuk yang waktunya nutup, kemudian tutup dengan jurus 1, kemudian boleh makan minum sesuai dengan yang disediakan. Demikian, lebih kurang maaf, kita bertemu lagi insya Allah pada periode berikutnya, supaya latihannya dijaga, karena ini pesan dari Bapak Guru kita, Bapak Pembina kita yang almarhum, ya, beliau menitipkan ilmu ini kepada kita. Jangan dirusak, jangan disia-siakan, ya. Insya Allah berpahala, karena untuk kita berpahala, untuk bapak bunda kita itu amal jariah beliau, ya, ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita, sekeliling kita, ya. Dengan kita pelatihan ini banyak manfaatnya. Kalau raga kita sehat, cari uang juga gampang, keluarga terjaga dan sebagainya. Insya Allah menjadi pahala untuk kita dan juga pahala untuk Bapak Pembina. Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.